Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? And I hope you always great. Welcome to English class with Miss Sholeha. Today we are going to learn about active voice and passive voice for simple present tense and simple past tense. What is active voice? Active voice is used to show that the subject of the sentences is performing or causing the action. In the active voice, the object receives the action. Jadi, active voice itu adalah digunakan untuk subjek yang melakukan suatu tindakan dan objek yang menerima tindakan tersebut. Contohnya, cats eat fish. Kucing makan ikan. Nah, kucing di sini dia adalah sebagai subjek. Eat itu adalah verb dan fish adalah objek. Jadi, subjek di sini melakukan suatu tindakan, yaitu tindakannya makan. Apakah yang dia makan? Yang dia makan adalah fish. Nah, fish di sini sebagai objek yang menerima tindakan dari subjek. What is passive voice? Passive voice is used when the subject is the recipient of the action. The subject receives the action of the verb. Jadi, kalimat pasif digunakan ketika subjek menerima suatu tindakan dan objek yang melakukannya. Nah, jadi passive voice ini adalah kebalikan dari active. Tadi di active voice itu adalah subjek yang melakukan tindakan dan objek yang menerima tindakan. Untuk passive voice itu terbalikannya, yaitu subjek yang menerima tindakan dan objek yang melakukan tindakan. Oke, ini adalah contohnya. Fish are eaten by cats. Nah, tadi fish itu adalah sebagai objek. Nah, objeknya kita pindahin di depan. Nah, dia di sini objeknya sebagai subjek, yaitu sebagai someone or something recipient. Recipient itu berarti yang menerima tindakan. Lalu ada are di sini sebagai to be. Ya, di dalam passive voice itu wajib adanya to be. Lalu tadi eat berubah menjadi eaten. Eaten di sini adalah verb ketiga atau has something done to do it, atau sesuatu yang telah terjadi, selesai terjadi, sudah selesai. Lalu by, lalu di sini cats di sini subjek yang tadi itu diubah menjadi objek di sini atau seseorang atau sesuatu yang menerima tindakan. Jadi passive voice di sini adalah fish are eaten by cats. Ikan telah dimakan oleh kucing. Nah, jadi fish di sini yang tadinya sebagai objek berpindah sebagai subjek. Lalu verb yang tadi verb eat itu verb pertama berubah menjadi verb ketiga. Lalu yang tadinya subjek cats itu berubah menjadi objek atau berubah menjadi yang menerima tindakan. Jadi kesimpulannya, dalam passive voice itu adalah kebalikan dari active voice. Jadi di mana dalam passive voice, subjek itu yang menerima tindakan dan objek yang melakukan tindakan. Next is, nah di dalam kalimat passive voice itu dia biasanya menggunakan kata ganti ya untuk mengganti subjek tersebut. Nah, kata ganti yang digunakan itu adalah pronoun ya. Pronoun is to replace noun. Jadi untuk menggantikan kata benda. Nah, kita lihat dulu dalam contoh di sini ada active dan juga passive. Dalam active voice ada yaitu she makes a cup of tea. Dia membuat secangkir teh. She sebagai subjek, makes itu ada verb one, dan a cup of tea itu adalah objek. Nah, apabila kita ubah ke passive, maka objek di sini berubah menjadi subjek. Lalu, berarti kita pindahkan ke sini.
Jadi a cup of tea. Nah, lalu ditambahin to be-nya is. Kenapa is? Karena hanya ada secangkir kopi. Kalau pakai secangkir kopi, berarti dia pakainya is. Is, lalu makes di sini berubah menjadi verb ketiga, yaitu made. Ya, make, made, made. Made adalah verb ketiganya. Lalu by, nah ini she di sini itu adalah subjek berubah menjadi objek, yaitu her. Jadi subjek di sini berubah menjadi objek, maka dia menggunakan adalah objek pronoun. Nah, seperti dalam tabel di sini, ya berarti untuk kalimat aktif dia menggunakan subjek pronoun, yaitu I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, ini untuk di kalimat aktif. Apabila di kalimat pasif, itu subjeknya berubah menjadi objek, maka yang digunakan adalah objek pronouns, yaitu ada me, ada you, ada him, ada her, ada it, ada us, ada you, dan ada them. Nah, jadi untuk objek pronouns itu digunakan untuk passive voice, dan untuk subject pronoun itu digunakan untuk active voice. Next is active and passive voice on simple present tense. Jadi kita akan menjelaskan mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif dalam simple present tense. Nah, ini adalah contoh dari kalimat aktif simple present tense. Ingat ya, simple present tense itu formnya ya atau strukturnya itu ada subjek dan ada verb one serta objek. Subjek, verb one, dan objek. Contohnya, she drinks water. Dia minum air. Nah, di sini kenapa pakai s drinks-nya? Karena subjeknya she. Ingat, di active voice apabila subjeknya he, she, it, verbnya, verb one-nya itu menggunakan s. Tapi kalau subjeknya Ayu Dewi, verb one-nya tidak menggunakan s. Lalu yang kedua, they make satay. Mereka membuat sate. Dan yang terakhir, Puspa waters the flowers. Puspa menyiram bunga. Ini adalah contoh dari kalimat aktif dalam simple present. And how about the passive voice of the simple present tense? Nah, bagaimana sih kalau kalimat pasif dalam simple present tense? Ya, ini contohnya. Tadi yang pertama adalah she drinks water. Ya, she itu adalah subjek, drink itu ada verb one, dan water adalah objek. Nah, apabila di passive voice kita ubah. Jadi objeknya di depan, lalu kita tambahkan to be. To be di sini adalah is, am, dan juga are untuk present tense, dan juga verb three. Serta by, setelah by baru adalah subjek. Kita kasih contoh yang tadi ya, she drinks water, berarti subjek, she-nya, drinks verb one, dan water-nya objek. Berarti kita ubah water ya sebagai objek dari depan. Water, nah karena water ini adalah banyak tapi dia tidak bisa dihitung ya, atau plural uncountable, maka dia dihitungnya satu. Ya, berarti kalau yang satu berarti dia pakainya is. Berarti water is, nah verb ketiga dari kata drinks adalah drank. Ya, berarti water is drunk by her. Water is drunk by her. Nah, water di sini adalah tadi objeknya tadi depan. Lalu to be-nya memakai is, dan drunk-nya itu adalah verb ketiga dari kata drink. Lalu by, nah she di sini tadi kan subjek berubah menjadi her ya, untuk sebagai objek pronoun berubah menjadi her. Jadi artinya adalah, kalau tadi kan artinya dia minum air. Nah, arti yang kedua ini yang untuk passive voice, air diminum oleh dia. Nah, jadi objeknya yang melakukan tindakan, berarti airnya yang diminum. Ya, kalau tadi kan dia yang meminum, kalau ini airnya yang diminum. Oke, lalu yang kedua, they make satay. They subjek, make adalah verb one. Kita ubah di sini. Satay, nah sataynya tadi kan objek, taruh di depan. Satay, are. Kenapa are? Karena sataynya itu banyak, ya, maka dia pakainya are. Satay
are. Nah, di sini berarti menggunakan banyak ya, to be-nya are. Made. Nah, made ini adalah verb ketiga dari kata make. Ya, satai are made by them. Nah, them di sini adalah perubahan dari they. Tadi they ini sebagai subjek, lalu dia berubah menjadi objek pronoun. Ya, maka dia berubah menjadi them. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya, sudah dijelaskan ya yang mengenai subjek pronoun dan objek pronoun. Lalu yang terakhir, Puspa ini adalah subjek. Waters, ya, waters di sini bukan air, tapi di sini waters ini adalah menyiram. Ini adalah verb 1. Ya, dan the flowers itu adalah objek. Nah, lalu kita ubah ke dalam passive voice. Nah, objeknya taruh di depan. Jadi the flowers. Ya, the flowers karena di sini dia the flowers-nya banyak ya, ada s-nya, maka dia pakainya are. The flowers to be-nya kita kasih yaitu are. Nah, water yang tadinya verb 1 berubah menjadi verb 3 yaitu watered ya, pakai ed, berarti dia adalah regular ya. Waternya berubah menjadi watered, verb 3. Lalu by, nah Puspa tetap Puspa. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk passive voice, jadi kita tinggal mengubah dari active. Tadi kalau active itu subject, verb 1, dan objek. Nah, untuk passive voice itu berubah menjadi objek, to be, ya, to be-nya itu untuk present, is, am, dan are. Lalu verb 3, lalu by, dan terakhir adalah subject. This is active and passive voice for simple past tense. Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif pada simple past tense. Nah, ini adalah contoh di kalimat aktifnya. Kalimat aktif dalam simple past tense, dia adalah strukturnya yaitu subject plus verb to plus object. Jadi dia menggunakan verb kedua ya, subject, verb to, dan object. Nah, untuk passive voice-nya sama seperti di present tense, bedanya hanya di to be-nya. Di past tense yaitu objek plus was atau were. Ya, jadi bedanya di sini ya, was atau were-nya. Kalau tadi kan is, am, atau are untuk di present. Kalau di past pakainya was atau were plus verb 3 ya, selalu pakai verb 3 atau past participle plus by and plus subject. Oke, misalkan memberikan contoh. The girl kicked the ball. The girl kicks the ball. Nah, the girl ini adalah subjek ya, kick itu adalah verb 2, verb kedua. Lalu the ball adalah objek. Apabila kita mau change into the passive voice, kita ubah ke passive voice, maka the ball-nya menjadi di depan karena objeknya di depan, the ball. Nah, karena bolanya satu, dia menggunakan was. Jadi apabila bendanya satu, dia menggunakan was. Bendanya banyak, dia menggunakannya were. Ya. Berarti the ball was. Nah, verb ketiga kick ini udah verb kedua, lalu kita ubah ke verb ketiga tetap kick. Kenapa? Karena dia adalah regular. Kalau regular verb 1-nya kick, berarti verb 2-nya kick, verb 3-nya kick with ed ya. Jadi kalau misalnya yang regular pakai ed, verb 2 dan verb 3-nya berarti dia sama. Lalu by the girl-nya di sini subjek berubah menjadi objek di sini, by the girl. Ya. Jadi artinya anak perempuan menendang bola di kalimat aktif. Kalimat pasifnya, bola ditendang oleh anak perempuan. Jadi bolanya yang melakukan tindakan. Kalau di sini di aktif, subjeknya kata orangnya yang melakukan tindakan. Oke, lalu contoh yang kedua. He sent a letter. He sent a letter. He adalah subjek, sent adalah verb kedua. Ya, verb kedua dari kata send, a letter. Dia mengirim surat. Nah, untuk kalimat pasifnya berarti letter di sini, a letter itu adalah objek, kita ubah ke sini. Jadi di depan a letter. Karena ada a letter berarti suratnya hanya ada satu, maka dia pakainya was. Berarti a letter was. Nah, sent di sini verb kedua ubah menjadi verb ketiga send, tetap. Kamu bisa lihat di kamus ya. Jadi verb pertama itu adalah send pakai d belakangnya, verb keduanya send pakai t belakangnya, dan verb ketiganya adalah sent pakai t juga. Kamu bisa cek di kamus kamu. Ya, ini verb ketiganya send, by tetap by. Nah, he di sini sebagai subjek berubah menjadi objek di sini menjadi him.
Ya, bisa lihat di tabel yang slide sebelumnya. Ya, jadi a letter was sent by him. Surat dikirim oleh dia. Jadi suratnya yang dikirim. Kalau ini kan dianya yang mengirim surat. Kalau ini suratnya yang dikirim. Oke, lanjut. They built this house in 1996. Mereka membangun rumah ini tahun 1996. Nah, they di sini sebagai subjek, lalu build adalah verb kedua. Verb kedua di kata build, ya build, ya ini verb keduanya. This house in 1996. Nah, this house itu adalah objeknya, berarti objeknya kita pindahin di sini. Berarti this house, nah karena house-nya ada satu, maka dia juga pakainya was. Ya, this house was. Nah, build ini adalah verb kedua, verb ketiganya sama build. Kalian bisa lihat juga di kamus ya. Jadi verb pertama itu ada build pakai D, verb keduanya build pakai T, verb ketiganya build pakai T juga. Kalian bisa lihat di kamus kalian ya, ada di tengah-tengahnya itu regular dan irregular verb, kalian bisa cek di sana. Ya, this house was built, ya verb ketiga, in 1996 by them. Nah, they di sini sebagai subjek berubah menjadi them karena dia di sini sebagai objek pronoun, saya berubah menjadi them. Jadi this house was built in 1996 by them. Rumah ini dibangun tahun 1996 oleh mereka. Kalau sini kan mereka yang membangun, kalau di sini rumahnya dibangun. Dan yang terakhir yaitu the children ate the cookies. The children ate the cookies. The children itu adalah subjek, ate adalah verb to dari kata eat. The cookies adalah objek. Anak-anak makan kue. Ya, lalu untuk kalimat pasifnya kita change. Dan the cookies di sini sebagai objek kita pindahin ke depan, the cookies. Lalu kita tambahin was atau were. Kita pakainya were. Kenapa? Karena cookiesnya banyak. Karena cookiesnya banyak, maka dia pakainya were. Lalu verb ketiga dari kata ate ini verb kedua. Verb ketiganya adalah eaten. Ya, jadi ada tuh ate, eat, eaten. Nah, eaten adalah verb ketiga. By, nah the children tetap di sini. The children. Jadi the cookies were eaten by the children. Nah, jadi di sini adalah kue dimakan oleh anak-anak. Kalau tadi kan anak-anak makan kue, nah kalau di sini adalah kue dimakan oleh anak-anak. Oke, ini ada penjelasan mengenai simple past tense untuk kalimat aktif dan pasif. Oke, jadi untuk kalau simple past tense berarti itu adalah kegiatannya yang sudah selesai dilakukan ya. Jadi dia pakainya verb kedua. Kalau tadi yang simple past berarti kegiatannya yang sering dilakukan atau dilakukannya berulang-ulang, maka dia menggunakannya verb pertama. Jadi bedanya antara simple past sama simple present dalam kalimat aktif, kalau simple present menggunakan verb one, kalau simple past tense dalam kalimat aktif menggunakan verb two. This is the task. Nah, selanjutnya adalah tugas kamu. You have to change the active voice into the passive voice. Jadi kamu ubahlah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, ini ada soal number 1 until number 8. You have to change the active voice into the passive voice. Jadi kamu ubah kalimat aktifnya menjadi kalimat pasif. Bagaimana lihatnya? Caranya tahu itu simple past atau simple present, lihat dari verbnya. Kalau dia menggunakan verb yang pertama, berarti dia menggunakan simple present. Jadi kamu ubahnya ke dalam passive simple present. Tapi kalau dia verbnya menggunakan verb kedua, ya dalam kalimat ini menggunakan verb kedua, maka kamu ubahnya ke dalam passive voice untuk simple past. For your tasks, and always do your best and be the best. And thank you. See you next time. Bye bye.